Bab 1966. Zhao Hao buru-buru berkata, "Guru, semuanya baik-baik saja dengan saya akhir-akhir ini. Terima kasih kepada Anda dan Presiden Tailai karena telah merawat saya." Ketika Charlie mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi serius, dan berkata dengan serius, "Saudaraku, semua orang yang hadir bisa memanggilku Tuan, tapi kamu tidak bisa." Zhao Hao berkata dengan canggung, "Guru, saya, Hei, termasuk Tuan Taili, begitu banyak orang sangat menghormati Anda, bagaimana saya bisa membuat pengecualian?" Charlie berjalan ke arahnya, menepuk pundaknya, dan berkata dengan sangat serius, "Saudaraku, mereka memanggilku Tuan karena aku telah membantu mereka lebih atau kurang, tetapi kamu berbeda." Zhao Hao buru-buru berkata, Saya juga hari ini berkat bantuan Anda. Bantuan yang Anda berikan kepada saya sangat mengguncang bumi, dan saya harus menghormati Anda lebih dari yang lain." Charlie berkata dengan ekspresi agak tidak senang, "Jangan main-main dengan saya. Kami berdua tumbuh di panti asuhan bersama. Meskipun kami tidak dilahirkan oleh ibu yang sama, pada tahun-tahun itu di panti asuhan, di antara kami berdua tidak ada perbedaan di antara kami. Setelah bertahun-tahun, Anda dan saya saling mendukung, saling bergantung, dan berbagi suka dan duka. Saya membantu Anda. Itu adalah saudara yang menarik satu sama lain. Kenapa kamu sopan denganku?" Ketika Zhao Hao mendengar kata-kata ini, dia merasa malu di dalam hatinya karena dia bersyukur. Dia berpikir dalam hati, "Saya selalu takut bahwa saya tidak akan bisa mendaki Charlie, jadi saya menjadi lebih dan lebih tulus dan takut di depannya, tetapi lebih dari itu, saya dan dia semakin terasing. Tapi Charlie selalu menganggap saya sebagai saudara, jika saya memperlakukannya dengan hormat sebagai pelayan, dia pasti sangat tidak nyaman." Memikirkan hal ini, Zhao Hao mengamatinya dan berkata, "Charlie, saudara mengerti, saudara, terima kasih." Charlie tersenyum sedikit dan mengangguk, "Ini adalah saudara laki-laki Charlie. Jika Anda memanggil saya guru lain kali, saya akan memutuskan persahabatan secara langsung." Zhao Hao buru-buru berkata, "Charlie, jangan khawatir, saya tidak akan pernah memanggilmu guru lagi. Charlie bukanlah seorang guru di depanku, kamu adalah saudara Zhao Hao, saudara seumur hidup." Charlie mengangguk ringan, dan berkata dengan puas, "Aku sangat senang memilikimu." Saat ini, Jacob dan Claire juga keluar. Keduanya merasa bahwa jika pelanggan Charlie datang berkunjung di rumah, tentu saja mereka harus melakukan keramahan dengan baik, jadi mereka segera membersihkan ruang tamu di rumah dan keluar untuk mengundang para tamu untuk duduk sebentar. Tetapi setelah mereka keluar, kedua orang itu menemukan bahwa ternyata ada lebih banyak orang di luar daripada yang mereka harapkan. Yang lebih menakutkan adalah bahwa orang-orang ini hampir semuanya adalah grup paling bergengsi di Aurous Hill. Apalagi saat melihat Warnia, Claire tiba-tiba merasa sedikit minder. Dia tahu Warnia juga ada di luar, jadi dia harus merias wajah sebelum keluar. Biasanya, Claire keluar tanpa riasan, jarang merias wajah, dan tidak begitu elegan dalam berbusana, dan hari ini tidak terkecuali. Jadi, di depan Warnia yang berdandan, dia tiba-tiba tampak sedikit suram. Jacob tahu bahwa menantu laki-lakinya sangat mampu sekarang, dan kliennya semuanya hebat, jadi melihat begitu banyak tembakan hebat membuatnya tidak merasakan apa-apa. Namun, ketika dia melihat Tianqi, Jacob buru-buru menyapanya dan berkata dengan hormat, "Oh, Dr. Genius Tianqi, kamu juga di sini. Anda adalah penyelamat, saya harus turun untuk memberi Anda ucapan tahun baru." Tianqi tidak bisa menahan perasaan sedikit malu, karena dia tahu betul bahwa paraplegia tinggi yang disebabkan oleh kecelakaan mobil disembuhkan oleh Charlie dengan obat ajaib, dan dia tidak ada hubungannya dengan dia. Oleh karena itu, Yakub sangat menghormatinya sehingga dia tidak bisa menahan rasa malu, dan buru-buru berkata, "Tuan Wilson, kamu terlalu sopan. Guru memiliki kebaikan untuk memperbaharui saya sih, jadi saya datang mengunjunginya kali ini." Kali ini, Orvel maju dan memeluk Jacob. Dia membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Wilson. Orvel ada di sini. Saya mengucapkan selamat tahun baru sebelumnya." Jacob memiliki beberapa kontak dengan Orvel di Classic Manshah, dan dia sudah sangat mengenalnya, jadi dia tersenyum dan berkata, "Kamu terlalu sopan, Tuan Orvel, dan aku berharap kamu selamat tahun baru." Orvel sangat tersanjung dan berkata, "Jika Anda tidak dapat melakukannya, Anda dapat memanggil saya Orvel, Tuan Wilson." Yakub sangat bangga dengan hatinya, dan diam-diam berkata, "Oh,
Aku Old Wilson memiliki wajah yang luar biasa sekarang. Bahkan Kaisar bawah tanah Orrow's Hill, Tuan Orvel, penuh hormat di depanku, apakah itu sepadan? Apalagi, jika begitu banyak orang besar datang untuk memberikan ucapan selamat tahun baru hari ini, jika menyebar, tidak tahu berapa banyak orang yang akan ternganga. Bab 1967. Agar tidak mengabaikan para tamu, Charlie mengundang semua orang ke villa. Semua orang juga buru-buru meminta orang-orang yang menyertainya untuk mengeluarkan hadiah yang telah disiapkan dari mobil, dan kemudian melihat setidaknya 20 atau 30 orang memegang berbagai kotak hadiah kelas atas, berbaris di dalam villa. Tidak jauh dari situ, Nyonya Wilson dari Villa A04, matanya diluruskan, dan mulutnya bergumam, pertempuran ini, yang mana hadiah biasa. Ini hanyalah sikap pejabat dari seluruh zaman kuno yang mengantri untuk memberi penghormatan kepada kaisar. Horiah merasa sangat tidak nyaman, dia berkata, kelompok orang ini kaya dan berkuasa. Hadiah yang mereka berikan tidak bisa kurang dari 100 juta. Wendy bergumam dengan mata merah, sayangnya aku tidak bisa berhenti di 100 juta. Solomon baru saja memberikan sebuah villa dan harganya lebih dari 1 miliar. Hei, Nyonya Wilson berkata dengan ekspresi yang sangat menyakitkan, saya tidak dapat melakukannya lagi. Saya tidak dapat melihatnya lagi, dan saya akan mengalami serangan jantung jika saya melihatnya. Setelah berbicara, dia berbalik dan memasuki ruangan. Horiah berkata dengan marah, aku melihatnya, hei. Wendy tidak mengucapkan sepatah kata pun, melihat Gerald mengikuti Solomon ke villa Charlie, dia merasa lebih tidak nyaman. Harold sedang berbaring di tempat tidur dan meratap, Bu, Nenek, jika kamu tidak mendapatkan sesuatu untuk dimakan, aku akan mati kelaparan. Kamu tidak dapat melihatku. Yang terluka terbaring di tempat tidur dalam keadaan lapar. Anak buah Ragnar memukuli aku dan ayah sampai mati. Sepertinya kita akan mati kelaparan di rumah. Nyonya Wilson buru-buru berkata, Wendy, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan mencari pekerjaan hari ini? Keluar dan lihatlah. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Horiah lagi, berseru, Horiah. Anda harus mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarga Anda. Horiah mengangguk, dan berkata dengan sedikit amarah, aku bisa pergi, tapi rumah ini tidak bisa menampung pemalas, kamu harus pergi jika aku pergi. Saya. Pidato Nyonya Wilson tidak lancar lagi, dan dia berkata dengan marah, aku sudah sangat tua, kamu membiarkan aku keluar untuk mencari pekerjaan? Horiah bertanya balik, kenapa? Apa hebatnya menjadi lebih tua? Anda tidak perlu makan saat sudah tua? Jika Anda menegaskan bahwa Anda tidak perlu makan, maka Anda tidak perlu keluar bekerja. Pergi ke kamar tidur utara untuk membuka jendela dan membuka mulut Anda. Tunggu untuk minum Northwest Twin. Kamu omong kosong. Nyonya Wilson sangat marah, saya sudah sangat tua dan jangan biarkan saya makan. Anda mencoba untuk memaksa saya mati. Horiah berkata dengan wajah dingin, situasi di rumah sangat menyedihkan sekarang. Siapapun harus mencari cara untuk mencari uang untuk menghidupi keluarga. Noah dan Harold sekarang terluka. Mereka dapat dikecualikan untuk sementara, tetapi Anda tidak bisa. Nyonya Wilson dengan marah berkata, itu membuatmu mundur. Itu membuatmu kembali. Saya sudah sangat tua, dan Anda harus memaksa saya untuk bekerja. Kamu membunuhku. Mengapa keluarga Wilson kami menjadikan Anda menantu perempuan? Menantu perempuan berhati serigala. Jika Tuhan memiliki mata, dan guntur langit akan menjatuhkanmu sampai mati. Horiah mencibir dan berkata, jangan tawar-menawar dengan saya. Saya tidak akan memaksa Anda jika Anda tidak pergi bekerja, tetapi saya tidak akan dapat mendukung Anda jika saya menghasilkan uang. Anda bisa melakukannya sendiri. Nyonya Wilson tidak berani berpura-pura dipaksa saat ini, dan berkata dengan malu-malu, kita tidak bisa semua pergi bekerja untuk kita bertiga, kita harus meninggalkan satu orang untuk menjaga Noah dan Harold. Horiah berkata, bahkan lebih tidak pantas bagimu untuk merawat mereka. Mereka sekarang lumpuh di tempat tidur. Anda bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalikannya. Apa gunanya tinggal? Sambil berkata demikian, Horiah melihat ke arah Wendy dan berkata, Wendy, kamu tinggal dan jaga ayah dan kakakmu, dan aku akan pergi dengan nenekmu untuk mencari pekerjaan. Wendy mengangguk lembut, oke. Saat ini, Charlie ada di rumah. Elaine, dengan kaki kanan di gips, terpana oleh pemandangan di depannya. Bab 1968.
Orang-orang besar datang ke rumah dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi semua jenis hadiah hanya menumpuk seperti bukit di ruang tamu. Mulutnya yang bersemangat hampir menyeringai di belakang telinganya, dan dia tidak sabar untuk terburu-buru membongkar hadiah ini satu persatu, tetapi dengan begitu banyak orang besar di sini, dia benar-benar malu. Sebagai bawahan Charlie yang paling tulus dan pemakarsa kunjungan kolektif ini, Orvel mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan berkata dengan lantang, "Guru, saya punya daftar hadiah di sini. Ada di sini, biarkan aku membacakannya untukmu." Sebelum Charlie berbicara, Elaine di sana buru-buru berkata dengan penuh semangat, "Oh, bacalah. Bacalah dengan keras." Orvel berkata dengan tergesa-gesa, "Miss Elaine, jangan khawatir, saya harus mengatakannya lebih keras." Dengan mengatakan itu, dia berdehem dan berkata dengan keras, "Shangri-La Isaac Craven memberikan Master satu set Banshan Hot Spring Resort Villa yang terletak di Champs-Élysées Hot Spring Hotel, senilai 80 juta. Kalimat ini membuat Elaine terpana. Elaine tidak bisa membantu tetapi berseru dengan kegembiraan di lubuk hatinya, "Bu, One Shot adalah satu set villa 80 juta mata air panas, ini terlalu terang. Saya sangat ingin pergi ke Champs malam ini. Rasakan villa mata air panas yang indah." Namun, segera setelah itu, dia melihat kaki kanannya, dan bergumam di dalam hatinya, "Saya masih memiliki gips di kaki saya, jadi saya khawatir saya tidak akan bisa berendam di pemandian air panas untuk sementara waktu." Tapi itu tidak masalah, bagaimanapun juga, sumber air panas Champs-Élysées. Aku tidak akan lari, dan tidak ada kata terlambat untuk pergi saat kakiku sudah lebih baik. Champs-Élysées Hotel adalah industri yang dimiliki oleh Shangri-La. Elsa juga secara khusus mengundang Charlie dan Claire untuk pergi ke sana. Ini adalah hotel mata air panas terbaik di Aurous Hill dan bahkan provinsi. Champs-Élysées mencakup area yang luas. Seluruh kaki gunung hingga lereng gunung di industri mereka. Selain hotel pemandian air panas, ada beberapa villa pemandian air panas yang tidak dijual. Villa pemandian air panas ini semuanya dibangun di tengah gunung. Villa-villa memiliki pemandangan yang sangat indah, arsitektur yang indah, dan dekorasi yang mewah. Lebih penting lagi, villa-villa ini memiliki mata air panas alami, dan terdapat mata air panas sepanjang tahun. Satu-satunya lalat di Salep adalah lokasinya yang terpencil. Bagaimanapun, sumber air panas alami sangat erat kaitannya dengan geografi dan topografi. Seluruh hotel mata air panas Champs-Élysées dibangun di pegunungan, terlalu jauh dari kota dan waktu perjalanan yang terlalu lama, sehingga cocok untuk liburan, tetapi tidak untuk kehidupan jangka panjang. Claire dan Jacob juga ketakutan dengan hadiah yang begitu berharga, dan mereka semua terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Isaac berkata saat ini, "Tuan, villa mata air panas yang dikirimkan kepada Anda selalu menjadi barang non-jual di hotel mata air panas Champs-Élysées, dan tidak pernah menjamu tamu. Mata air panas di sana kaya akan mineral dan baik untuk manusia. Ini memiliki fungsi perawatan kesehatan. Di masa depan, Anda bisa sering berlibur bersama istri, paman, dan bibi untuk bersantai. Jika Anda biasanya tidak pergi, pengurus rumah tangga profesional kami akan mengurus villa serta pembersihan dan pemeliharaan harian. Benar-benar bersih." Lagi pula, Isaac berkata lagi, "Kunci villa, sertifikat real estate, dan dokumen terkait lainnya semuanya ada di dalam kotak hadiah. Tolong saya meminta guru untuk menerimanya." Charlie mengangguk dan sedikit tersenyum, "Mr. Isaac selalu punya hati." Charlie benar-benar tidak menganggap puluhan juta villa mata air panas itu terlalu berharga, terutama aset Isaac sendiri, yang tidak ada artinya baginya. Claire sedikit gugup dan berkata di telinga Charlie, "Suamiku, bagaimana kita bisa menerima hadiah yang begitu mahal?" Charlie melambaikan tangannya dan dengan lemah berkata, "Istriku, jangan khawatir tentang ini. Saya menerima hadiah mereka, dan tentu saja saya akan membalasnya dengan cara lain." Orvel memandang Charlie kali ini dan bertanya dengan hormat, "Tuan, lalu saya terus membaca?" Charlie mengangguk, "Lanjutkan." Bab 1969. Dengan persetujuan Charlie, Orvel terus berbicara dengan lantang, "Tuan Song, berikan master kapal pesiar mewah buatan Italia dan San Lorenzo." Kapal pesiar. Elaine adalah orang pertama yang berseru, "Kapal pesiar jenis apa? Kapal jenis apa?" Mr. Song berkata sambil tersenyum, "Miss Elaine salah paham.
San Lorenzo adalah produsen kapal pesiar mewah veteran Eropa. Kapal pesiar ini memiliki panjang lebih dari 20 meter dan memiliki 3 dek. Sangat cocok untuk perjalanan keluarga. Elaine tertegun dan berkata, kamu bisa mendapatkan banyak uang untuk kapal pesiar seperti itu, kan? Honor di samping berkata, dengan memperhitungkan pajak, jumlahnya sekitar 70 juta. Berapa banyak lagi? Elaine tercengang, sebuah kapal seharga 70 juta. Ini terlalu menakutkan? Claire tidak bisa menahan diri untuk berkata, Emerson, hadiahmu terlalu mahal, kami benar-benar tidak bisa. Charlie tersenyum sedikit pada saat ini, membuat isyarat, memotong kata-kata Claire, dan tersenyum sedikit, istriku, ini adalah hati Tuan Song, jadi jangan mengabaikannya. Setelah itu, dia melihat Old Song dan sedikit melengkungkan tangannya dan berkata, Emerson, terima kasih. Tuan Song buru-buru berkata, oh, guru, saya tidak berani. Saya khawatir jika Anda suka atau tidak. Setelah itu, dia berkata kepada Charlie, kunci kapal pesiar dan dokumen terkait ada di kotak hadiah, tapi kapal pesiar itu sekarang diparkir di dermaga Asosiasi Kapal Pesiar Aurous Hill. Saya telah membeli tempat tidur eksklusif untuk Anda. Jika Anda ingin berlayar dengan kapal pesiar di masa depan, jika Anda bepergian, atau bahkan melaut di sepanjang sungai Yangtze, Anda dapat langsung menghubungi staf Asosiasi Kapal Pesiar. Charlie mengangguk ringan dan tersenyum, saya kira itu tidak akan digunakan untuk sementara waktu. Saya tidak memiliki SIM kapal pesiar, jadi mari kita bicarakan tentang itu ketika saya punya waktu untuk mengikuti tes. Tuan Song buru-buru berkata, Tuan, jika Anda perlu menggunakan kapal pesiar, Anda dapat membiarkan Warnia atau Honor membantu Anda berlayar. Keduanya memiliki SIM kapal pesiar. Warnia berkata dengan malu-malu, ya, Tuan, jika Anda membutuhkan kapal pesiar, beritahu saya secara langsung. Setelah itu, dia teringat sesuatu, lalu berkata, oh iya, setelah tahun baru Imlek, kalau mau pakai yacht bisa hubungi kakak. Saya akan pergi ke Jepang setelah tahun baru Imlek. Mungkin perlu beberapa saat bagi saya untuk kembali. Oh. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, Miss Song pergi ke Jepang untuk jalan-jalan atau? Warnia berkata dengan tergesa-gesa, saya akan berbicara tentang bisnis. Keluarga Song sekarang bersiap untuk terlibat dalam industri manufaktur baja dan ingin mendiskusikan beberapa kerja sama dengan Nippon Steel Jepang. Nippon Steel? Charlie mengerutkan kening dan bertanya padanya, apakah perusahaan ini kuat? Warnia mengangguk dan berkata, Nippon Steel adalah salah satu perusahaan baja top dunia dan salah satu perusahaan baja terbesar di dunia. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa bos di balik perusahaan baja ini? Warnia berkata, bos besar di balik Nippon Steel adalah Sumitomo Group. Grup Sumitomo? Charlie tersenyum sedikit, aku belum pernah mendengarnya. Warnia tertawa dan berkata, Sumitomo Group memiliki usaha yang luas, tetapi kebanyakan bergerak di bidang industri, terutama industri berat, yang sebenarnya tidak erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Charlie mengangguk ringan dan berkata, jika Anda membutuhkan bantuan di Jepang, Anda dapat menghubungi saya. Saya punya beberapa kenalan di sana. Charlie tidak mengatakan secara langsung bahwa dia mengenal Takehiko dan Nanako dari keluarga itu. Dia tidak ingin orang lain tahu apa yang dia lakukan di Jepang beberapa waktu lalu, jadi dia tetap berusaha untuk tidak menonjolkan diri. Warnia tidak banyak berpikir, dan berkata sambil tersenyum, oke, Tuan, jika Anda membutuhkannya, saya akan menghubungi Anda. Saat ini, Orvel terus membaca daftar hadiah. Pak. Tianqi akan memberi guru sepasang botol telinga gajah berbentuk naga berwarna biru dan putih. Bab 1970. Mendengar ini, tiba-tiba Jacob berdiri dan dengan gemetar bertanya, apa? Botol telinga gajah seperti naga. Orvel mengangguk, ya, Tuan Wilson, ini memang sepasang botol telinga gajah berbentuk naga biru dan putih. Ya Tuhan. Jacob selalu suka menulis dan bermain barang antik. Meski selalu tertipu saat membeli barang, ia tetap mengenal industri barang antik dengan sangat baik. Porselen biru dan putih dolar bisa dikatakan sebagai salah satu porselen termahal. Piring biru dan putih apapun di dinasti bisa dijual jutaan. Jika itu adalah sepotong besar biru dan putih, seperti kaleng biru dan putih Guiguzi Xiashan yang terkenal, harga lelang lebih dari 10 tahun yang lalu telah melebihi 100 juta, dan sekarang jika dikeluarkan lagi,
itu akan menjadi setidaknya 500 juta. Yakub pernah mendengar tentang botol telinga gajah berbentuk naga berwarna biru dan putih pada zaman dinasti. Banyak buku panduan penghargaan yang diterbitkan oleh Christie's dan Sotheby's mencatat porselen biru dan putih yang serupa. Diperkirakan secara konservatif harganya harus 30-50 juta. Saat ini, Zofia berinisiatif membuka kotak kado mahoni yang sangat indah. Lapisan dalam kotak itu terbuat dari sutra emas dan satin. Dan 2 vas porselen biru dan putih yang indah tergeletak di lapisan yang terbuat dari sutra dan satin. Mata Yakub hampir habis. Ini barang antik yang tak tertandingi. Koleksi terbaik untuk pecinta barang antik. Ada barang antik yang tak ternilai harganya. Saat ini, Jacob tidak sabar untuk melangkah maju untuk mengambil salah satu botol dan memainkannya dengan hati-hati. Namun, dia merasa sedikit berbulu ketika dia berpikir untuk melempar botol pegas Jade Pot dinasti Wang. Tahukah Anda, harga botol antik ini beberapa kali lipat dari harga botol Yuhuchun? Charlie melihat bahwa Tuan Tua sangat menyukai botol itu, jadi dia tersenyum dan berkata kepada Tianqi, "MRC, terima kasih atas hadiahmu. Ayah mertua saya sangat menyukai barang antik dalam hidupnya. Aku membiarkan dia menghargainya dari dekat." Tianqi buru-buru berkata, "Tuan, tolong." Charlie berjalan ke Zofia, mengeluarkan salah satu botol telinga gajah, lalu menyerahkannya kepada Jacob. Dia tersenyum dan berkata, "Ayah, apa kamu tidak suka barang antik? Saya akan meminjam bunga untuk memberikan botol-botol ini kepada Anda dan memberikannya kepada Anda." Ketika Yakub mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan, dan hatinya telah mencapai kegembiraan yang paling tinggi. Tetapi dia tersanjung di wajahnya dan berkata, "Bagaimana saya bisa menerimanya? Ini terlalu mahal." Elaine juga sedikit cemburu. Meskipun dia tidak tahu berapa harga botol telinga gajah biru dan putih, dia tahu bahwa botol telinga gajah biru dan putih itu tidak murah, dan diperkirakan sepasang botol ini bernilai puluhan juta. Jadi, dia berpikir dengan masam di dalam hatinya, Charlie memberiku ratusan ribu kosmetik dan ratusan ribu tas, dan Jacob, benda tua, ternyata bernilai puluhan juta biru dan putih. Mengapa benda tua ini sangat diistimewakan? Ketika dia cemburu, Charlie tersenyum pada Yakub dan berkata, "Ini adalah niat dari dokter jenius. Selama Anda menyimpannya dengan baik dan memperlakukannya sebagai koleksi di rumah Anda, jangan menjualnya." Jacob segera menepuk dadanya dan berkata, "Menantu yang baik, jangan khawatir. Meskipun aku menjual diriku sendiri, aku tidak akan pernah menjual sepasang botol ini." Setelah itu, dia dengan hati-hati mengambil botol telinga gajah biru dan putih dari tangan Charlie dengan kedua tangannya, dan melihat warna rambut dan enamel yang sempurna di atasnya, air mata memenuhi matanya dengan kegembiraan. Elaine juga menghela nafas lega saat ini, berpikir, "Aku orang tua seperti Jacob, dia benar-benar bisa mendapatkan sepasang harta karun dari Charlie. Ternyata dia hanya bisa menyimpannya tapi tidak bisa menjualnya. Itu tidak ada artinya."